Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Hari ini saudaraku saya mau membuat sebuah video sebagai reaksi dari pernyataan Ustadz Haikal Hasan atau yang sering disebut dengan Babe Haikal dalam sebuah acara di sebuah televisi swasta. Dalam acara itu dia berbicara secara cepat kurang lebih 4-5 menit, tapi sangat disayangkan dalam 4-5 menit yang disampaikan ada banyak sekali kesalahan. Dan lewat kesempatan ini saya akan bahas satu persatu. Ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak dan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Sampai di sini sudah jelas. Kemana Kristen? Belum ada Mbak, 325 Masehi ntar Pak. Dengan Konstantinus nanti di Konsili Nisea. Yahudi udah ada? Belum ada Mbak. 930 when King Solomon died, divided kingdom of Israel. Baru pecah dua kerajaan Israel ketika Nabi Sulaiman wafat. Ya, setelah Nabi Allah Ishak memiliki anaknya dikasih nama Israel alias Yakub. Israel, Isra, perjalanan il Tuhan. Tapi tolong perhatikan, apa agama Nabi Yakub? Yakub punya 12 anak, Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir, dan Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Anak keempat ini yang menjadi masalah nanti di kemudian hari. Mereka masih beragama Islam, belum ada agama Yahudi. Dan mereka semua Bani Israel. Bani Israel adalah Muslim. Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa alaihissalam masih memegang agama Islam. Yang pertama, Babe Haikal mengatakan bahwa Abrahamlah yang mendirikan Masjidil Haram dan diberikan kepada Ismail anaknya. Nah, saudaraku, menurut Alkitab kita, Abraham ketika keluar dari tanah Ur Kasdim, dia kemudian menuju Hebron, dari Hebron dia menuju ke Mesir. Dari Mesir dia menuju ke Kanaan. Itu catatan sejarahnya. Tidak pernah ditulis dalam Alkitab kita dia ke Mekah yang di tanah Arab dan mendirikan bangunan di sana. Tidak pernah ditulis. Bahkan tentang kota Mekah pun catatan sejarah terawal tentang kota itu baru ada di abad keempat Masehi. Nah, satu-satunya catatan mengenai Abraham pernah mendirikan bangunan di Mekah itu cuma ada di dalam kitab sucinya Babe Haikal yang ditulis abad ke-7. Jadi ada selisih kurang lebih 26 sampai 27 abad. Sebelumnya belum pernah, tapi kemudian abad ke-7 tiba-tiba ada tulisan yang mengatakan hal tersebut. Jadi saudara bisa pertimbangkan sendiri, selisih 27 sampai 26 abad baru ada catatan tentang hal itu. Yang kedua, Babe Haikal juga mengatakan bahwa Abrahamlah yang mendirikan Masjid Al-Aqsa dan diberikan kepada Ishak anaknya. Alkitab tidak pernah mencatat demikian. Satu-satunya bangunan yang pernah dibuat oleh Abraham dan Ishak adalah Mezbah. Ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak sebagai korban dan kemudian kita tahu diganti oleh domba. Dan itu dibangun di tanah Moria. Itu satu-satunya yang dicatat dalam Alkitab kita. Kalau bicara tentang Masjidil Aqsa sebagai sebuah bangunan Islami, itu baru didirikan tahun 705 sampai 715 Masehi. Artinya pasti bukan Abraham yang mendirikan Masjid Al-Aqsa sebagai bangunan Islami. Tapi kalau kemudian orang Muslim berkata bahwa Masjid Al-Aqsa adalah sebuah bangunan tempat sujud yang ada di Yerusalem, itu mengacu kepada Bait Allah yang ada di Yerusalem. Nah, Bait Allah yang ada di Yerusalem itu didirikan oleh Salomo. Tahun berapa? Tahun 900-an. Artinya, saudaraku, juga tidak mungkin Abraham yang mendirikan. Karena rentang waktu antara kehidupan Abraham sampai kepada kehidupan Salomo itu kurang lebih 10 abad. Jadi tidak mungkin Abraham yang membangun Bait Allah yang ada di Yerusalem. Yang ketiga, Babe Haikal mengatakan bahwa kekristenan baru ada atau agama Kristen baru ada 325 Masehi pada saat Konsili Nisea, dan itu kesalahan yang fatal. Kekristenan sudah ada di abad pertama. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Di sanalah untuk pertama kali orang-orang itu disebut Kristen di Antioquia. Bahkan sebelum itu orang-orang pengikut Yesus, pengikut Kristus sudah menamakan diri mereka sebagai pengikut jalan kebenaran. Itulah orang-orang yang dikejar-kejar oleh Saulus sebelum dia bertobat. Jadi pernyataan Babe Haikal itu adalah sebuah kesalahan. Konsili Nisea tahun 325 Masehi dibuat sebagai reaksi terhadap
ajaran sesat Arius yang mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Dan ajaran itu cukup berkembang sehingga gereja-gereja mengadakan konsili Nisea dan kemudian ada keseragaman doktrin yang kemudian muncul sebagai pengakuan iman Nisea. Itu kebenarannya. Yang keempat, Babe Haikal mengatakan bahwa Yahudi baru ada pada tahun 930 ketika kerajaan Israel pecah menjadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda. Nah itu Yehuda sebagai sebuah kerajaan, saudaraku. Agama Yahudi atau Judaisme, kalau saudara buka di dalam Wikipedia, saudara bisa temukan foundernya bahkan adalah Abraham. Jadi founder dari Yudaisme atau agama Yahudi adalah Abraham. Jadi Yudaisme itu sudah ada jauh sebelum Islam, bahkan sebelum Kristen. Dan kemudian barulah Kristen dan terakhir barulah Islam. Yang kelima, Ustadz Haikal Hasan juga mengatakan Israel itu punya arti Isra artinya perjalanan, El Tuhan. Jadi perjalanan oleh Tuhan. Nah, saudaraku ini juga sebuah kesalahan karena Isra yang berarti perjalanan itu dalam bahasa Arab. Israel ini dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah struggle with God, bergumul dengan Allah. Itu arti Israel. Yang keenam dan menurut saya ini yang paling fatal. Babe Haikal mengatakan bahwa Israel, Yakub dan anak-anaknya bahkan sampai ke Isa adalah beragama Islam. Come on, Babe. Saya tahu bahwa dasarnya adalah kitab suci mereka. Tapi mari kita buka pikiran kita, mari kita berpikir secara logis, dan mari kita jangan buta sejarah, kita jangan anti kronologi begitu kan. Islam sebagai agama baru ada di abad ke-7, itu setelah Muhammad mendapat wahyu. Abad ke-7, sebelum itu disebut dengan masa apa? Pra-Islam, artinya belum ada Islam. Mereka berargumen bahwa Islam itu berarti tunduk, patuh, dan berserah diri. Jadi karena nabi-nabi dari Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Ismail, suku-suku Israel sampai ke Isa katanya, karena mereka adalah orang-orang tunduk, mereka adalah Islam. Oke, mereka adalah Islam tapi sebagai pernyataan sebuah kata sifat. Bukan berarti kemudian mereka beragama Islam. Karena agama Islam, sekali lagi, baru ada abad ke-7. Oke, jadi itu saja yang bisa saya tanggapi. Dan akhir kata selalu saya sampaikan bahwa the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.